Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, Rumah Dukun karya Bang Ram dan Hadi, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bagian berikutnya, Rumah Dukun. Aku berdiri di pinggir jalan bersama ibu dan Hamid. Di dekatku ada koper dan tas besar. Akhirnya kita pindah juga, ucap ibu. Iya bu, sahutku. Ayah lama banget sih, gerutu ibu. Macet kali bu. Mana mungkin Sat. Tak lama kemudian terlihat sebuah mobil mendekat dengan kecepatan tinggi. Entah bagaimana aku bisa melihat kalau ayah yang sedang duduk di kursi kemudi. Mobil itu kian mendekat tanpa mengurangi kecepatannya. Awas, awas! Aku berteriak seraya berlari mundur, namun tidak dengan ibu. Hamid memegang kaki ibu agar tidak bisa bergerak. Wah! Mobil yang ayah kendarai menabrak ibu hingga terpental jauh. Anehnya, Hamid bisa selamat. Ia malah berdiri menatapku sambil tersenyum. Ibu! Teriakku. Lalu, aku bangun dari tidur. Sat, lu mimpi ya? Tanya Bagas dan Ardi yang kaget mendengar teriakanku. Iya. Dengan cepat kurai ponsel lalu menelpon ibu. Halo, sapa Hamid. Hamid, ibu mana? Ibu lagi di kamar mandi. Nanti kalau udah selesai, tolong telepon balik ya. Gak bisa kak, ibu lagi tidur di lantai kamar mandi, gak bangun-bangun. Maksud kamu apa, Mid? Nanti kakak juga tahu. Telepon pun ditutup. Hamid! Ada apa, Sat? Tanya Bagas heran. Aku tak menjawab pertanyaannya. Terus mencoba menelpon ibu. Namun panggilan teleponku tetap tidak tersambung. Sat? Panggil Adi. Diam dulu, ini lagi gawat. Balasku kesal. Ku coba menghubungi ayah. Sama saja. Teleponnya tidak bisa dihubungi. Hatiku mulai gelisah tak karuan. Takut terjadi sesuatu pada ibu. Kesal, kupukul kasur dengan keras lalu berteriak. Sat, ada apa sih sebenarnya? Tanya Bagas. Ibu gak bisa ditelepon. Bukannya tadi bisa? Iya, tapi Hamid yang angkat. Abis itu kayaknya teleponnya dimatiin. Mungkin lagi sibuk kali, sahut Ardi. Kayaknya enggak deh. Ini gara-gara si anak iblis. Anak iblis? Siapa? Hamid. Astagfirullah, nyebut Sat. Itu adik lu sendiri, sahut Bagas. Dia bukan adik gua, Gas. Ya Allah, Sat. Adik gua yang asli lagi dikurung di tempat lain. Di mana? Gue juga nggak tahu. Kemarin pas gue kesurupan gue ketemu dia. Aku pun menceritakan semuanya pada Bagas dan Ardi, termasuk sikap aneh Hamid dan mimpi tadi. Jujur Sat, gue antara percaya dan gak percaya. Kalau bukan lu yang cerita, mungkin gue gak bakal percaya, ucap Bagas. Iya, kalau beneran yang di badan Hamid itu anak iblis, gimana cara lu ngeluarinnya? Terus gimana cara lu balik lagi ke tempat Hamid yang asli dikurung? Timbal Ardi. Gue juga gak tahu, Di. Ayah lu udah tahu. Aku menggelengkan kepala. Coba lu ceritain aja ke ayah lu. Siapa tahu punya solusinya. Masalahnya, Di, gue juga gak percaya sama ayah gue. Duh, rumit amat. Terus lu percayanya sama siapa? Sahut Bagas. Sama kalian. Ya gak mungkin kita ngerukyah adik lu, Sat. Kemarin aja kita cuma jadi penonton pas lu kesurupan. Jadi kalian gak bisa bantu. Enggak Sat, balik ke rumah lu aja, gua udah trauma, balas Ardi. Bener, Bagas pun setuju. Ya udah kalau gitu. Aku menjatuhkan diri ke kasur lalu membelakangi mereka. Kring, ponselku berbunyi. Buru-buru aku membalikkan badan. Terlihat nama ibu muncul di layar ponsel. Ku angkat teleponnya. Bu, ibu gak apa-apa kan? Aku langsung bertanya keadaannya. Assalamualaikum, balas ibu. Waalaikumsalam, ibu gak apa-apa kan? Tanyaku lagi. Kamu tadi nelpon? Iya bu, tadi teleponnya diangkat sama Hamid.
Hamid? Dari tadi Hamid tidur, Sat. Ini aja ibu baru keluar dari kamar mandi, terus pas nyalain HP lihat kamu nelpon berkali-kali. Kamu gak kenapa-napa kan? Ibu malah bertanya keadaanku, padahal aku yang khawatir dengan keadaannya. Aku gak kenapa-napa, Bu. Kalau ibu, ya ibu juga gak kenapa-napa. Hamid gak gangguin ibu kan? Enggak, pas sampai sini Hamid cuman main sebentar terus tidur. Oh, udah dulu ya Sat, ibu mau bantuin yang punya rumah masak. Iya Bu. Telepon pun ditutup. Gimana Sat? Tanya Bagas. Ibu sehat-sehat aja. Tuh kan, menurut gua lu cuman terlalu ketakutan aja, timbal Ardi. Semoga aja begitu, Di. Selang beberapa menit kemudian, ayah menelpon. Ia mengajukan pertanyaan yang sama dengan ibu. Namun aku hanya bilang kalau itu salah pencet. Adzan maghrib berkumandang. Tiba-tiba aku merasakan seluruh tubuh ini seperti digigiti semut, diikuti keringat dingin yang bercucuran. Lu masih sakit, Sat? Tanya Bagas. Kayaknya begitu. Besok periksa ke dokter aja. Iya. Sekarang lu tiduran dulu aja. Gua sama Ardi mau ke masjid dulu. Bagas keluar dari kamar. Aku pun kembali tidur. Sat, bangun. Bagas membangunkanku. Makan dulu, Sat. Iya, makan dulu sini. Parah lu, seharian tidur doang, timbal Ardi. Aku pun bangkit dari kasur, lalu duduk bersama Ardi dan Bagas di lantai. Kebetulan di rumah gua lagi banyak makanan, ucap Ardi. Aku pun langsung menyantap makanan yang dibawa Ardi. Beuh, lapar dia. Baca doa dulu kali, Sat, ucap Bagas. Udah, sahutku kemudian lanjut makan. Makan lu banyak amat, Sat? Tanya Ardi. Gak tahu, gua kayak lapar banget, balasku. Mungkin efek seharian tidur kali, kayaknya. Setelah makan aku kembali berbaring di kasur. Astaga, mau tidur lagi lu? Tanya Ardi. Ngantuk banget gua. Ya Allah, bener-bener dah nih anak. Kesini cuma numpang tidur. Mandi dulu kali, Sat. Kasur gua ntar bau, ucap Bagas. Besok pagi aja. Pagi menyapa, kurasakan sebuah sentuhan di tubuhku. Sat, bangun, ucap Bagas. Apa sih, Gas? Balasku dengan mata masih tertutup. Udah jam 6, sholat subuh dulu. Gua masih ngantuk, Gas, sautku kesal. Bangun bentar dulu, sholat terus bisa tidur lagi. Udah gua bilang masih ngantuk. Aku bangkit sambil menatap Bagas marah. Lu kenapa sih, Sat? Biasanya lu yang ngajak sholat, tapi sekarang malah lu gak mau sholat. Bukan gak mau, Gas, tapi badan gua masih sakit. Ya udah, ntar siangan kita ke dokter aja. Iya, tapi sekarang jangan ganggu dulu. Bagas keluar dari kamar. Sekitar 1 jam kemudian, Ardi dan Bagas mengajakku sarapan. Kalau makan langsung sehat dia, mana banyak pula makannya, ledek Ardi. Namanya juga pemulihan, balasku. Udah mandi? Aku menggelengkan kepala. Dari tadi tidur doang, sahut Bagas. Ya, begitulah kehidupanku selama 2 hari di rumah Bagas. Hanya tiduran di atas kasur. Entah kenapa aku menjadi malas sekali sholat. Setiap kali dipaksa sholat, badan langsung panas dan sangat mengantuk. Ibunya Bagas sempat mengajakku ke dokter, tapi obat dari dokter sepertinya tidak berpengaruh. Lu jadi pulang hari ini? Tanya Bagas. Iya, tadi ayah nelpon suruh tunggu di dekat alun-alun, balasku sembari memasukkan baju ke dalam tas. Gua antar sampai alun-alun aja ya, gak ikut sampai rumah lu. Iya, Gas, gak apa-apa. Setelah memastikan tidak ada barang yang tertinggal, aku pun pamit pulang pada ibu dan ayah Bagas. Ardi dan Bagas pun menemaniku sampai ke alun-alun. Setelah menunggu cukup lama di sana, ayah pun datang dengan menggunakan sebuah mobil. Di, Gas, gua pulang dulu ya, makasih, pamitku. Iya, Sat, hati-hati, balas Bagas. Makasih ya, udah ngizinin Arsat nginep, ucap ayah. Iya, Pak. Mobil pun melaju menuju tempat ibu dan Hamid. Ini mobil siapa ya? Mobil bos ayah. Bos ayah? Iya, kebetulan dia datang ke rumah, jadi ayah pinjem mobilnya buat jemput kamu. Dek, perasaanku tiba-tiba tak enak. Apa yang bos ayah lakukan di rumah? Apa ia hanya sekedar mampir atau ada maksud lain? Kenapa muka kamu begitu, Sat? Enggak ya,
Sekitar 15 menit kemudian kami tiba di rumah temannya ayah. Setelah mengobrol sebentar, kami pun pulang ke rumah. Sepanjang perjalanan, berkali-kali aku melirik ke kaca depan, melihat Hamid yang duduk di belakang. Wajahnya terlihat biasa aja, tak ada rasa bersalah padaku atas ucapannya kemarin. 30 menit kemudian kami pun tiba di rumah. Ayah memarkirkan mobil di depan rumah. Ibu dan Hamid keluar dari mobil. "Saat, kamu mau di mobil terus?" tegur ayah. Aku pun turun dari mobil, lalu berjalan bersama ayah, masuk ke dalam rumah. Saat melewati pintu depan, bos ayah sudah menyambutku. Kutatap wajahnya. Kenapa mirip sekali dengan mimpiku? Padahal ini kali pertama bertemu dengannya. Ini yang namanya Arsad. Ayah memperkenalkanku dengan bosnya. Bos ayah tersenyum padaku. Seketika aku merasakan kengerian di balik senyumnya. Wajahnya memang mirip, tapi tidak ada kerutan. Rambutnya pun hitam, tidak berwarna putih. Sepertinya bos ayah jauh lebih muda daripada orang yang kulihat di mimpiku. "Kenapa ngeliatinya begitu?" tegurnya. "Salim, Sat," ucap ayah. Kuraih tangannya lalu mengecup punggung tangannya. "Ayah, aku ke atas dulu ya," pamitku. "Kamu di sini aja dulu, temenin ayah sama Pak Bos," pinta ayah. "Aku ngantuk ya." "Ada yang perlu ayah omongin sebentar." Ayah memintaku duduk. "Sekarang ayah mau cerita semuanya dari awal, Sat," ucap ayah. "Bapak minta maaf kalau bikin kamu hampir celaka," timpal bos ayah. Nggak apa-apa Pak Bos," balasku. "Panggil saja Om Edwin." Iya Om." "Jadi sebenarnya ayah pindah ke sini atas permintaan Pak Bos," ucap ayah lalu mulai bercerita. Saat Om Edwin tahu kalau kondisi keuangan ayah sedang memburuk, ia langsung menawarkan untuk tinggal di rumah ini. Ia pun sudah memberitahu ayah kalau rumah ini memang sangat angker. Bahkan ternyata ayah juga sudah tahu kalau rumah ini pernah ditinggali seorang dukun. "Padahal udah diceritain semua, tapi ayah kamu masih tetap mau tinggal di sini," ucap Om Edwin. Aku melirik ke arah ayah tanpa mengucap sepatah kata pun. Padahal di dalam hati ini bertanya-tanya, kenapa ayah nekat tinggal di rumah ini? Lihat awalnya ayah mau sekalian bantuin bersihin rumah ini dari cincin negatif. Tapi kayaknya mereka udah tahu rencana ayah sampai neror kamu, ucap ayah. "Aku hampir meninggal ayah," balasku kesal. "Maafin ayah. Sebenarnya dulu udah beberapa kali rumah ini coba dibersihin, tapi selalu gagal. Malahan keluarga Om dan orang yang coba membantu diteror habis-habisan. Sampai akhirnya Om nyerah, milih pergi dari rumah ini," ucap Om Edwin. "Terus apa ayah berhasil?" sindirku. "Insya Allah, 2 hari kemarin ayah udah manggil teman ayah dari pesantren. Terus kita ngelakuin ruqyah rumah. Sempat ada perlawanan dari mereka, tapi bisa diatasi. Sekarang kalau kamu lihat ke dalam, kamar mandi udah terang, bisa pakai lampu," balas ayah. Suasana rumah juga jauh lebih nyaman dan sejuk. Udah nggak pengap dan panas, imbuhnya. Mungkin itu yang ayah rasakan, tapi bagiku rumah ini tetap terlihat tak nyaman dan pengap. "Bagus deh kalau gitu, tapi aku tetap pengen pindah dari sini ya," balasku. "Nanti Om usahain cari kontrakan di dekat kantor ya. Doain aja secepatnya ya Sat," sahut Om Edwin. "Iya Om." "Kamu mau ke kamar?" tanya ayah. "Aku boleh nanya sesuatu nggak Om?" "Silakan." "Apa Om punya anak laki-laki?" "Nggak punya Sat." "Apa Om tahu pernah ada anak laki-laki yang meninggal di rumah ini? Mungkin beberapa tahun lalu?" Om Edwin terdiam seraya menatapku. "Kamu tahu dari mana cerita itu?" tanyanya. "Dari warga desa sini Om." "Dari siapa Sat? Anak perempuan yang kemarin?" tanya ayah. "Iya," balasku. "Anak perempuan siapa?" "Itu yang tinggal di dekat kebun samping Bos," sahut ayah. "Risa," ucap Om Edwin. "Om kenal Risa?" "Kenal banget Sat. Kamu harus hati-hati sama dia. Dulu dia pernah bikin salah satu temennya meninggal." "Itu bukan salah Risa Om, tapi emang buah mangga di rumah ini yang terkutuk." "Oh, Risa udah cerita itu juga. Emang pengakuan dia begitu. Tapi banyak warga yang curiga kalau itu emang disengaja."
Tapi Risa juga kan hampir mati dan diteror. Bisa jadi itu cara ibunya untuk mengelabui warga, balas Om Edwin. Gini Sat, selama Om tinggal di sini, Om sering dengar kalau ibunya Risa itu dulunya pernah deket sama anak dari dukun yang tinggal di sini. Bahkan kabarnya Risa itu cucunya si dukun. Makanya kalau kamu lihat, hanya Risa dan ibunya aja yang berani tinggal di dekat rumah ini. Terus mereka juga agak dijauhi sama warga yang lain, sambungnya. Dukun itu punya anak? Tanya ayah. Ada, tapi dia ngilang entah kemana. Terakhir kali ketemu pas saya beli rumah ini. Saya lumayan ketipu sih. Emang rumah ini dijual murah banget, tapi pas tahu ternyata banyak setannya, jadi nyesel juga. Balas Om Edwin. Emang Om Edwin tinggal di sini berapa lama? Tanyaku. Sekitar 2 tahunan, Sat. Risa bilang gak ada yang tinggal selama itu di sini, paling lama sebulan. Kan udah Om bilang, jangan terlalu percaya sama omongannya. Kini aku kembali bimbang. Siapa yang harus aku percaya? Hati kecilku merasa kalau Risa tidak berbohong. Namun ucapan Om Edwin begitu meyakinkan. Aku bangkit. Ayah, aku ke atas dulu ya, pamitku. Oh ya Sat, ayah udah siapin kamar di bawah buat kamu sama Hamid. Kamar deket gudang. Iya, kemarin udah ayah rapihin, jadi jangan tidur di atas lagi. Tapi ya, aku gak mau sekamar sama Hamid. Lagian kamarnya juga sempit. Cukup kok buat berdua. Aku udah gede ya, pengen punya kamar sendiri, balasku marah. Iya, sementara di bawah dulu ya, soalnya kamar kamu belum diberesin. Pokoknya aku gak mau sekamar sama Hamid. Kenapa Sat? Kan itu adik kamu sendiri. Soalnya dia... Ucapku tertahan. Tak mungkin bilang kalau yang ada di rumah ini bukan Hamid yang sebenarnya. Dia apa? Soalnya Hamid berisik, alaku. Nanti ayah bilang ke Hamid. Ya udah, aku membalikan badan lalu berjalan ke kamar. Tahu begitu lebih baik menginap di rumah Bagas aja daripada harus sekamar sama anak iblis itu. Sebelum naik ke tangga, aku sempat melirik ke arah kamar mandi. Benar kata ayah, sekarang sudah tidak gelap lagi. Kriat. Kubuka pintu kamar. Terlihat kaca jendela yang belum diperbaiki. Aku pun membaringkan tubuh di atas kasur. Arsat, Arsat. Samar terdengar seseorang memanggil namaku. Aku melirik ke jendela. Hanya terlihat hembusan angin yang menggerakkan gordin. Arsat. Suaranya seperti dari luar jendela. Aku bangkit lalu berjalan mendekati jendela. Saat melihat keluar, terlihat Leo sedang berdiri sambil menatap ke arahku. Leo? Tanyaku dalam hati. Ia melambaikan tangan, kemudian berlari ke arah belakang rumah. Leo! Teriakku memanggilnya. Bergegas aku turun ke bawah. Ada apa, Sat? Tanya ayah saat ku berlari melalui ruang tengah. Enggak ada apa-apa, sahutku berlalu keluar rumah. Di teras sempat terdiam sebentar karena ragu untuk pergi ke belakang rumah. Aku pun mengumpulkan keberanian, lalu berjalan cepat ke sana. Dari kejauhan terlihat Leo sedang berdiri di samping makam. Ia menatapku dengan tatapan kosong penuh kesedihan. Aku pun berjalan mendekat. Melihat ada kendi kecil dan taburan bunga warna-warni di atas makam yang terlihat masih baru. Leo menatapku. Ayah datang, ucapnya. Ayah? Tanyaku. Namun wajah Leo tiba-tiba tampak ketakutan. Bukannya menjawab pertanyaanku, ia malah berlari menuju kebun belakang. Arsat, kamu ngapain di sini? Tanya ayah yang berjalan mendekat disusul Om Edwin yang jalan di belakangnya. Tadi aku lihat ada anak kecil lari ke sana, balasku sambil menunjuk ke arah kebun. Kamu kenal? Tanya Om Edwin. Aku menggelengkan kepala. Aneh, biasanya gak ada warga yang berani datang ke sini, apalagi anak-anak. Lagian kebun belakang itu buntu, galang sungai. Jelas Om Edwin. Anak lelaki atau perempuan? Imbunya. Perempuan. Aku terpaksa berbohong. Mungkin itu Risa, sahut ayah. Kayaknya begitu. Soalnya di atas makam ada kembang 7 rupa sama kendi yang masih baru. Pasti itu kerjaan dia, ucap Om Edwin sambil menatap makam. Dulu, waktu Om tinggal di sini, pernah ada yang ngelakuin begitu juga.
Cuman pelakunya gak ketahuan, sambungnya. Emangnya itu untuk apa? Tanyaku penasaran. Katanya itu untuk memanggil sang dukun dan anak buahnya supaya meneror penghuni rumah. Ayah, ucapku sambil menatap ayah. Ayah memegang pundakku. Kamu gak usah takut, ada ayah. Ingat, orang yang sudah meninggal gak akan kembali ke dunia. Aku mengangguk pelan. Kemudian ayah mengajakku kembali ke dalam. Kamu udah beresin barang di atas? Tanya ayah. Belum, beresin dulu sana. Hamid mana? Tanyaku. Heran, sejak tadi Hamid dan ibu tak terlihat. Itu lagi tidur di kamar ayah. Oh. Aku kembali ke kamar atas. Kemudian memindahkan tas, buku, laptop, dan beberapa helai baju ke kamar bawah. Kamarnya memang tidak begitu besar. Hanya ada 2 kasur berukuran kecil yang diletakkan membentuk huruf L, serta ada 1 meja belajar dan lemari kecil. Sepertinya itu hanya untukku saja. Pruk. Terdengar suara benda terjatuh. Spontan aku mengecek keluar. Hanya ada ayah dan Om Edwin yang sedang mengobrol di ruang tengah. Ada apa, Sat? Tanya ayah heran. Tadi aku dengar ada suara benda jatuh, balasku. Di mana? Enggak tahu ya, aku kira di luar. Mungkin dari atas. Kayaknya dari gudang ya, kedengaran deket banget, balasku sembari menatap pintu gudang. Gudang itu belum pernah dibuka, ucap Om Edwin. Kemarin saya udah coba buka, tapi gak bisa, balas ayah. Memang begitu, anaknya sendiri yang bilang jangan pernah buka gudang itu. Kenapa? Tanyaku. Om juga gak tahu, Sat. Kamu jangan takut, ucap ayah kembali. Iya ayah, sahutku lalu kembali masuk ke kamar. Beruntung sekali kamar ini tidak ada jendela keluar, jadi aku tidak begitu takut. Meski berdekatan dengan makam di belakang rumah. Aku membaringkan badan di atas kasur. Tak lama Hamid masuk ke kamar. Kakak gak kangen Hamid? Tanyanya. Aku menoleh padanya. Kangen kok, balasku lalu kembali membuang muka ke arah tembok. Kakak marah sama Hamid? Tanyanya lagi. Enggak, sautku masih menghadap tembok. Yakin? Suaranya berubah. Seketika itu jantungku berdetak kencang, lalu merapat ke tembok tak berani menoleh ke belakang. Kak Arsyad takut. Suaranya semakin menyeramkan. Ayah! Teriakku sambil meringkuk. Ada apa, Sat? Tanya ayah. Sontak aku membalikan badan. Hamid! Balasku. Kamu apain Kak Arsyad? Ayah bertanya pada Hamid. Aku gak ngapa-ngapain ayah, balas Hamid dengan suara polosnya. Bohong, tadi Hamid. Tadi Hamid kenapa? Ganggu aku. Lagi-lagi aku tak bisa bilang pada ayah kalau Hamid yang ada di depannya adalah anak iblis. Hamid jangan ganggu Kak Arsyad ya. Hamid cuma nanya aja kok ya. Ya itu ganggu, sautku kesal. Kamu juga jangan marah-marah gitu, Sat. Omel ayah. Aku terdiam, lalu membuang muka dan memeluk guling. Tak lama terdengar suara pintu ditutup. Aku menoleh cepat. Hamid sudah tak ada. Aku bangun tidur dengan kepala agak berat. Kemudian bangkit dan berjalan keluar. Terlihat ayah sedang duduk di ruang tengah sambil menonton televisi. Kamu tuh dibangunin susah banget, ucap ayah. Kapan dibangunin ya? Tanyaku. Tadi. Coba lihat sekarang jam berapa? Aku melirik jam dinding. Pukul 5 sore. Sekarang mending kamu sholat, sebentar lagi maghrib, perintah ayah. Iya ayah. Aku melangkah ke kamar mandi. Meskipun lampunya sudah menyala, tapi tetap saja masih membuatku merinding. Setelah mengambil wudhu, aku kembali ke kamar. Saat sedang melaksanakan sholat, aku merasakan hati ini gelisah. Entah apa penyebabnya, bulu kuduk pun tak berhenti-hentinya meremang, serta beberapa bagian tubuh yang kesemutan hingga mengganggu gerakan sholat. Beberapa kali terdengar suara benda terjatuh dari gudang, namun aku tak memperdulikannya. Tetap melanjutkan sholat hingga tahiyat akhir. Setelah sholat, aku duduk bersama ayah di ruang tengah. Hamid mana ya? Tanyaku. Kamu tuh kenapa sih, Sat? Ayah malah balik tanya. Aku gak kenapa-napa. Kamu kenapa bentak-bentak Hamid sampai dia ketakutan gitu? Habisnya ganggu banget, kan Arsyad capek mau tidur. Iya, tapi kan Hamid cuma nanya gitu aja. Ngapain sampai dibentak? Iya, kalau gitu Arsyad minta maaf.
Kamu minta maaf sama Hamid sana. Dia ada di kamar ayah. Aku pun bangkit dan berjalan ke kamar ayah. Terlihat Hamid sedang duduk di atas kasur. Di dekatnya ada ibu yang menemani. Tuh, Kak Arsad datang, ucap ibu. Aku berjalan mendekat. Maafin kakak ya, Mid, ucapku. Kakak nggak bentak-bentak Hamid lagi? Tanyanya. Enggak, kakak janji. Kurai tangannya lalu mengajaknya ke ruang tengah. Selang 1 jam kemudian adzan maghrib berkumandang. Kami pun melakukan sholat berjamaah di kamar ayah. Tetap saja tubuhku terasa sakit seperti ditusuk-tusuk jarum. Setelah sholat berjamaah, kami pun makan bersama di ruang tengah sembari menunggu adzan isya berkumandang. Ayah, aku ke kamar dulu ya, ucapku sesaat setelah sholat isya. Soalnya tubuh ini rasanya udah gak karuan, panas dan begal-begal. Aku membaringkan badan. Tak lama langsung tertidur. Duk, duk, duk. Suara itu terus mengganggu tidurku. Kututup telingaku dengan menggunakan guling. Namun suara itu masih terdengar. Aku kesal. Lalu mengambil posisi duduk. Kemudian menempelkan telinga ke tembok. Tak terdengar suara apapun. Duk, duk. Spontan aku menoleh ke kanan. Suara berasal dari dalam kamar. Sial, kamarnya begitu gelap hingga tak terlihat apa-apa. Kurai ponsel di dekat bantal, kemudian menyorot sumber suara itu. Terlihat Hamid sedang berdiri di dekat tembok, membelakangiku. Duk, duk. Ia membentur-benturkan kepalanya hingga terdapat noda darah di tembok. Hamid, panggilku. Namun ia tak menjawab. Terus membenturkan kepalanya hingga darah mengalir di tembok. Aku beranjak dari kasur, berjalan perlahan mendekatinya. Hamid, panggilku lagi. Tapi tetap tak ada jawaban. Kurai pundaknya, lalu ia langsung membalikkan badan. Sontak aku melangkah mundur saat melihat wajahnya sudah dipenuhi darah. Kak Arsad, main yuk, ucapnya sembari tersenyum. Bersambung, nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih Bang Ramdan Hadi sebagai penulisnya, dan tentunya teman-teman yang sudah menyimak kisah ini di sini. Tanpa kalian, cerita ini gak akan saya bacakan di sini. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin.